Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sosok jin yang meniduri istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dikenal mempunyai kurang lebih 100 istri. Beliau dikisahkan juga mempunyai cincin dari langit yang bisa menundukkan jin dan binatang. Lalu, kenapa ada sosok jin yang bisa meniduri istri-istri Nabi Sulaiman? Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum melanjutkan, klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar tidak terlewatkan jika ada video terbaru dari channel Islam Berbagi Ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan kenikmatan berupa kerajaan yang megah dan luas. Beliau juga mampu menaklukkan bangsa jin dan hewan. Beliau juga memiliki istri kurang lebih 100 istri. Kenapa ada sosok jin yang bisa meniduri istri-istri Nabi Sulaiman? Simak kisahnya hingga akhir. Kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari Qaradah. Diawali saat Nabi Sulaiman alaihissalam akan membangun Baitul Maqdis. Dan ada jin yang melakukannya. Jin tersebut bernama Jin Syakhar. Jin tersebut merupakan jin jahat yang tinggal di laut dan Nabi Sulaiman mencarinya ke laut. Di tepi laut terdapat sebuah mata air di mana mata air itu sebagai tempat minum Jin Syakhar. Seminggu sekali kemudian Nabi Sulaiman mengganti air tersebut dengan khomer. Dan pengaruh khomer tersebut mempengaruhi akal Jin Syakhar. Saat Jin Syakhar lengah, Nabi Sulaiman alaihissalam menempelkan cincinnya di antara tulang belikat Jin Syakhar hingga jin tersebut lumpuh dan tunduk. Kemudian Jin Syakhar berhadapan dengan Nabi Sulaiman yang kemudian Nabi Sulaiman menceritakan kepada jin tersebut bahwa beliau merencanakan pembangunan Baitul Maqdis yang tak boleh terdengar suara besi ataupun suara bising. Saat itu Jin Syakhar takluk dan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dari sekian istri Nabi Sulaiman, ada salah satu istri yang paling dicintai dan dipercaya, yaitu Jaradah. Suatu ketika saat Nabi hendak membuang air, beliau menitipkan cincinnya pada Jaradah. Tak lama kemudian datang Jin Syakhar yang menyerupai Nabi Sulaiman, kemudian meminta cincin Nabi Sulaiman yang ada pada Jaradah. Setelah Nabi Sulaiman selesai dan meminta cincin tersebut pada Jaradah, Jaradah menceritakannya. Sejak saat itu Nabi Sulaiman pergi entah mau kemana tanpa tujuan dan meninggalkan kerajaan. Di saat Nabi Sulaiman keluar dari kerajaan, Jin Syakhar yang menyerupai Nabi Sulaiman pun datang ke kerajaan atau istana dan duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Ujian Nabi Sulaiman tersebut dijelaskan dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab, yang artinya, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami menjadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Quran Surat Shad ayat 34. Dalam kejadian itu, Jin Syakhar menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, bahkan meniduri semua istri Nabi Sulaiman selama 40 hari. Jin itu juga menguasai roda pemerintahan. Tetapi rakyat banyak menolak dan memprotes semua putusan yang dikuasai oleh jin tersebut. Akan tetapi kekuasaan Jin Syakhar tidak berlangsung lama. Ada rakyat yang memiliki kekuatan layaknya Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman palsu tersebut, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami janabat di suatu malam yang dingin, kemudian ia meninggalkan mandi janabat dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu dia berdosa?" Jin yang menyerupai Nabi Sulaiman tersebut itu menjawab, "Tidak." Hal itu menambah kecurigaan rakyat Nabi Sulaiman tersebut. Ketika Jin Syakhar menguasai kerajaan selama 40 hari, Nabi Sulaiman alaihissalam secara tidak sengaja menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam datang kembali ke kerajaan. Nabi Sulaiman langsung memerintahkan agar nabi palsu atau jin tersebut ditangkap. Nabi Sulaiman kemudian memasukkan jin tersebut ke dalam peti besi yang dikunci rapat-rapat dengan cap dari cincinnya.
dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan agar peti tersebut dilempar ke laut. Sungguh tidak ada yang bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita hanya manusia biasa. Sekian kisah istri Nabi Sulaiman yang ditiduri oleh jin. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat beriman semuanya. Maka jika kalian belum subscribe, klik subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.